Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Negara Adidaya yang dahulu Romawi, kini adalah Amerika Serikat, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, dalam membangun tembok ini Zulkarnain menggunakan besi dan tembaga untuk pintu-pintu gerbangnya. Surat Al-Kahfi ayat 96. Dengan selesainya tembok ini, Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menaiki dan mereka tidak mampu melubanginya. Surat Al-Kahfi ayatnya 97. Tetapi itu hanya untuk sementara waktu saja, sebab akhirnya tembok itu akan dihancurkan juga. Al-Kahfi 18 ayat 98. Bersamaan dengan runtuhnya tembok itu, muncullah berbagai macam fitnah yang menimbulkan banyak bencana. Surat Al-Kahfi 18 ayatnya 99. Di dalam kitab Bible atau Alkitab, baik Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, juga dijelaskan siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu. Misalnya kitab Nabi Yesaya menjelaskan sebagai berikut di dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 4. Bunyinya, dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, hai anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Juj dan tanah Ma'juj, Raja Rus, Meshech dan Tubal, dan berbuatlah akan halnya, katakanlah, demikian firman Hua, bahwasanya aku membalas kepadamu kelak, hai Juj, Raja Rus, Meshech dan Tubal, dan ku bawa akan dikau berkeliling dan ku bunuh kait pada rahangmu. Saya ulangi lagi, dan ku bawa akan dikau berkeliling dan ku bubuh kait pada rahangmu. Bangsa-bangsa Eropa dan bangsa Amerika. Kata Juj dalam kitab Bible itu sama dengan Ya'juj dalam Quran suci. Ia sebagai Raja Rus, Meshech dan Tubal. Adapun tanah Ma'juj sama dengan Ma'juj dalam Quran suci. 3 nama yang disebut yakni Rus, Meshech dan Tubal masing-masing adalah Rusia, Moskow dan Tubal. Tersebut terakhir ini adalah nama sungai yang melintasi kota Tobolski, kota yang termasyhur di Rusia. Atas dasar petunjuk Quran suci dan Alkitab Perjanjian Lama ini, teranglah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah suatu bangsa yang pada zaman Zulkarnain tinggal di sebelah utara pegunungan Kaukasus di tanah Rusia. Mereka adalah nenek moyang bangsa Eropa yang secara historis menurut Maulana Muhammad Ali disebut bangsa Slavia dan Teutonia, bangsa British
dan Jerman termasuk bangsa Teutonia. Jadi Ya'juj adalah bangsa Eropa Timur, sedangkan Ma'juj adalah bangsa Eropa Barat. Hal ini dibuktikan dengan suatu patung Ya'juj dan Ma'juj yang dipasang berdiri kokoh di muka gedung Guildhall di kota London. Tatkala bangsa itu masih terkurung tembok Dzulkarnain, dunia aman. Tetapi setelah janji berakhir, janji Allah Ta'ala tiba, yakni dengan robohnya tembok itu, terlepaslah Ya'juj dan Ma'juj dan merajalelalah ke seluruh dunia dan menimbulkan bencana di berbagai bangsa. Berperang dan pengorbanan peperangan. Bencana atau fitnah yang pertama kali ialah peperangan antar bangsa seperti dinubuatkan di dalam ayat berikut ini. Dan pada hari itu kami biarkan mereka menggempur sebagian yang lain dan ditiuplah terompet, lalu mereka kami himpun semua. Dan pada hari itu kami perlihatkan kepada kaum kafir neraka dengan jelas, yaitu orang yang matanya tertutup dari peringatanku dan mereka tidak dapat mendengar. Surat Al-Kahfi 18 ayat 99 sampai dengan ayat 101. Untuk memahami lukisan profetis ini perlu penafsiran secara historis. Sejarah mencatat setelah Bartholomeus Dias menemukan Tanjung Pengharapan, Afrika Selatan pada tahun 1486, segera disusul penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada 3 Agustus 1492 Masehi. Setelah melapor kepada Paus Alexander, saya ulangi lagi, Paus Alexander VI, sang paus berfatwa bahwa sebagai berikut, dengan kewibawaan yang diberikan oleh Allah Maha Kuasa kepada kami, kami serahkan kepada 2 raja, yaitu Raja Spanyol dan Raja Portugal beserta keturunannya untuk segala waktu, agar di sana menaklukkan bangsa-bangsa barbar serta menjadikannya orang Kristen. Fatwa inilah sumber bencana 4 benua di planet bumi ini, berupa imperialisme dan kolonialisme dengan gerakannya kristenisasi, yang dalam Quran suci dilukiskan dengan kata-kata Inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi, dan dalam hadis disebut fitnahnya Dajjal. 3 abad kemudian seluruh benua Amerika telah dikuasai oleh bangsa Eropa. Amerika Selatan dan Tengah dikuasai oleh Spanyol,
Amerika Utara dikuasai Inggris dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Di sana mereka bukan hanya saling bertempur seperti dilukiskan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat suci surat 18 surat Al-Kahfi ayat 99 yang telah disampaikan tadi, tetapi juga membinasakan penduduk asli Amerika, yaitu bangsa Indian yang berkulit merah. Kita cukupkan sekian dulu video ini. Mohon maaf jika ada salah dan kelirunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.